Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma. Yang sayangi dan ulun cintai para tuan guru, para ulama, para hadirin, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Pengurus Umum Dewan Masjid Sulawesi Selatan, Bapak Camat Kecamatan Dar Selatan, Bapak Kepala Desa Banjarbaru, Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, hadirin dan hadirat Majelis Maulid Rasul rahimahullah. Pertama-tama juga ulun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pengurus Langgar serta panitia pelaksana yang mana untuk malam hari ini ulun diminta mengisikan rangkaian acara yakni sedikit penyampaian tausiah seputar hikmah lahirnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Pak Darmawi dan kawan-kawan beberapa kali datang ke ulun berpada kaitan Habib Mulut tetap mau tampian ya. Lawan Pakik, lawan Wakil Bupati ya. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa datang, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah kami bisa hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, keluarga jiran rahimahullah, peringatan Maulid Rasul rahimahullah. Pertama-tama jangan lupa kita mari selalu baca Alhamdulillah. 2 tahun malam ada kekaruan banget. Tahun 2019 kosong sama sekali. 2000 kosong, 2001 Bakurian kau sedikit ya kan, tapi ada rapi pada tahun 2002 ini alhamdulillah kita sudah bebas ya kan. Awal bermulutan ibadah di masjid ibadah alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan datang lagi penyakit kayak COVID sampai selesai. Mudah-mudahan sampai akhir kiamat pegawai jangan lagi kapok ya kan. Kamu masih ketawa ya, langgar ketawa juga ya kan, kesalahan ketawa juga ya kan. Pokoknya ikan jadi kawan itu tutup. Alhamdulillah. Dan jangan lupa juga kita mari baca salawat dan salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dan bersyukur pada hari ini benar-benar boleh tiba. Karena Allah dikatakan tuh habsi sama berjanji. Di sini ya Rasulullah salam alaikum. Orang lagi kata anak-anak itu juga kan. Ya Rasulullah. Alhamdulillah. Dalam surah Shad ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa mubasysyiran ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Dalam surah Shad ayat apa ceritanya? Wa idh qala Isa ibn Maryam. Nabi Isa seorang nabi, seorang rasul sebelum Rasulullah. Sebelum Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, yaitu kaum Bani Israil. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ketika itu Isa berkata, ya Bani Israil, hai kaum Bani Israil, ini Rasulullah ilaikum, aku seorang nabi, seorang rasul diutus kepada kaum Bani Israil. Musaddiqan lima baina yadayhi min al-Taurat.
Aku membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Wa mubasyiran, dan aku ujar Nabi Isa lawan orang Bani Israel. Wa mubasyiran, memberikan kabar yang menggembirakan lawan kaum Bani Israel. Apa kabarnya? Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti akan datang setelah aku seorang nabi, seorang rasul, ngarannya Ahmad. Bapak Ibu hadirin para ulama, tuan guru, para hadirin di majelis Rasulullah Allah. Memang kalau menurut catatan sejarah, Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, tapi dia orang Bani Israil. Ini sebelum Nabi Isa diangkat, Nabi Musa duluan. Berapa jaraknya antara Musa dan Isa ini? 2000 tahun. Nabi Musa diangkat jadi Nabi dan Rasul, meninggal Nabi Musa lawas keadaan dan Nabi 2000 tahun baru diangkat Nabi Isa seorang Nabi dan Rasul. Setelah Nabi Isa jadi Nabi dan Rasul, berapa tahun baru lahir Rasulullah? Tahun 571, berarti 600 tahun baru lahir Rasulullah. Tapi cerita kelahiran Rasulullah di dalam Taurat sudah diceritakan. Ada seorang Nabi, seorang Rasul yang hebat. Siapa orangnya? Di dalam Taurat namanya Muhammad. Dia Rasulullah kalau dalam Taurat Muhammad, kalau di dalam Injil Ahmad. Orangnya kan itu juga. Apa artinya? Orang Bani Israel itu sampai berkata kalau seandainya bisa, kami ini akan bisa menjadi umat Nabi Muhammad, akan menjadi umat Rasulullah. 2000 tahun. 2000 tahun. Mendengar kelebihan keistimewaan Rasulullah sampai-sampai mereka itu bercita-cita ingin menjadi umat Rasulullah. Sekarang kita yang punya Nabi yang hebat, bagaimana kita menyambut kelahiran Rasulullah itu? Bagaimana kita? Bagaimana kita memaknai kelahiran Rasulullah ini? Bagaimana kalau orang Nabi yang umat Rasulullah ingin jadi umat Rasulullah, sekarang kita sudah jadi umatnya, bagaimana kita? Bagaimana kita? Ini yang jadi pemikiran bagi kita. Kadang-kadang kita itu, kadang-kadang kita itu, ini cerita kisah di dalam Al-Quran ini diceritakan 2000 tahun sebelum lahir Rasulullah sudah diceritakan, 600 tahun sebelum Rasulullah sudah diceritakan. Lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan peringatan Maulid Rasul malam hari ini jadi ada berbuka kita bisa memaknai. Dan kita jangan setelah kita pada peringatan selesai jalan. Kita harus buktikan bagaimana sebagai seorang umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, yang jujur cinta Rasulullah. Timbul pertanyaan, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Dan sinilah ideologi. Tadi sudah terlihat. Begitu dibaca Maulid Tibai diawali dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semua cerita tentang Maulid Habsyi berjanjikan dibagikan pasti ada pernah ketinggalan 2 ayat ini. Yang pertama jurul kalimat innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat-malaikatnya. Ini Allah menceritakan bahwasanya yang namanya Allah inilah orang yang menciptakan alam semesta. Akan ada langit, tidak akan bumi, tidak akan manusia, tidak akan lautan, tidak akan ada makhluk kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Di antara makhluk Allah yang disayangi Allah adalah malaikat. Malaikat itu makhluk yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan para malaikatnya jumlahnya tidak bisa menghitung. Malaikat itu jumlahnya tidak bisa menghitung. Berapa banyaknya malaikat, luar biasa banyaknya. Allah dan malaikat selalu bersalawat lawan Nabi kita. Selalu bersalawat lawan Nabi kita. Nah, di sini ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Disinilah biar kalau lihat kayak boleh lupa buka Al-Quran hitung ya ayyuhalladzina amanu itu berapa kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabi itu beberapa kali, ya ayyuhan nas itu beberapa kali. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu 87 kali. Yang terakhir dalam surat Tahrim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Terakhir betul ada lagi ya ayyuhalladzina amanu. Apa maksudnya? Inilah manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di dunia ini kada ada kecuali orang beriman. Habis. Sebagai ininya, sebagai kelebihannya orang yang beriman, bila masih ada orang yang beriman bisa menyebut Allah, 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 dunia tidak akan kiam. Tapi bila kayaknya sudah ada lagi yang menyebut nama Allah tidak kenal dengan Allah, maka tahu dia Allah subhanahu. Hati-hati itulah tanda kekiam. Maka oleh karena itu kita ini orang yang beriman, kita orang yang beriman bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah tinggal kalau manusia orang yang beriman. Siapanya dia ada beriman ya dia. Nah kemudian di mana kemuliaan orang yang beriman di jalur di sinilah kita kalau kita mau membaca sejarah, ya kan? Ayat dalam surah An-Nahl ayat nomor 31 32 menceritakan di sana juga. Walaqad ba'atsna li kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalal fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin. Dalam surah An-Nahl kata Allah, sungguh kami bangkit setiap manusia itu ada rasul. Walaqad ba'atsna li kulli ummatin rasulan an ibudullaha agar beriman kepada Allah wajtanibut taghut dan jangan sampai menyembah yang lain daripada Allah. Waminhum sebagian ada umat manusia yang berpetunjuk Allah Ta'ala beriman. Alhamdulillah kita tetap menjadi orang beriman. Waminhum man haqqat alaihi dhalal, tapi sebagian ada dia kata kesesatan. Banyak ya ada petunjuk ada beriman. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin. Berjalanlah kamu di muka dunia, periksa di dunia mulai zaman Nabi Nuh terus saja sampai zaman Rasulullah. Siapa orang yang mendustakan Nabi? Siapa orang yang menantang Nabi? Siapa orang yang tidak percaya lawan Nabi? Kaifa kana aqibatul mukaththibin? Akhirnya Nabi Nuh habis segala, ya kan? Zaman rajanya Nabi Daud, Jalut habis, ya kan? Allah habis, semua habis. Kada tentang baiknya, kada tentang seluruhnya. Orang yang mendustakan, orang yang menentang Nabi itu sudah dipadamkan alat-alat, kada tentang baiknya. Akhirnya celaka. Jadi kita hadap jadi orang baik, hari jadi orang yang celaka. Bila hadap jadi orang yang baik, ikutilah Nabi. Karena pada mujian Nabi Gawi dapat dan Nabi tinggalkan. Nah di sini kalau kita kembali, ya kan? Tadi kenapa kita disuruh mencintai Allah? Kenapa kita disuruh mencintai Rasulullah? Kenapa kita harus mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah? Dalam hadis Subul Salam ini karangannya Imam Syaukani Syarah Bulughul Maram. Dalam hadis berbunyi Rasulullah katakan la yu'minu ahadukum hatta ayyakudallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ujar Imam Syaukani la yu'minu ahadukum, kada sempurna iman salah seorang di antara kalian. Kan sempurna beriman hanya Pak, tapi kan sempurna.
Tapi kalau yang lain Imam Syafi'i mengatakan la yu'minu kada beriman. Habis Imam Syafi'i tak ada sedikit. Tak apa sedikit. Beriman aja Pak gitu, tapi kada beriman dan kalau yang lain la yu'minu tidak beriman. Hatta ayakuna Allah wa rasuluhu terkecuali Allah lebih dicintai. Ahabba ilaihi biwalidihi wa waladihi wa nasyil ba'i. Kita ini masuk misi apa? Ada misi anak kemudian anak, ya kan? Saya lawan abah, saya lawan bini, saya, ya kan? Saya lawan anak, saya lawan cucu, saya. Dan mengisi sepitu butur, saya sepitu butur, saya. Mengisi rumah saya, mengisi pacar juga. Ya Allah, keren kalau tidak dimisi. Tangan aja, tangan. Sayang lah. Sayang. Biar saya juga kan sayang besok diputusinya. Sayang. Tapi saya lawan anak, saya lawan bini, saya lawan apapun boleh. Ada lagi yang lebih kita sayangi siapa? Allah. Kenapa? Amun kada Allah Taala kita ada punya. Ada usaha di luar awak kita diri kita diajak. Kita dia ada lagi hidung, ada lagi mata, ada lagi telinga, ada bisa amun kada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa lah hidup, ada bisa. Kita bisa lah berjalan, kada bisa. Kalau luar kata Allah, kada bisa. Maka oleh karena itu Allah beri yang paling kita cintai dalam diri kita. Dan kalau Rasulullah apa? Ini Rasulullah di lain pula lawan nabi yang lain, ya kan? Menurut dalam cerita kaidah pada hari kiamat, hari di pada mahsyar dunia ini kita sudah kiamat, hancur semuanya, ada lagi kita tinggal langit semua habis semua ada lagi kita tinggal hanya wajibullah wajhurab dikatul jadal mereka Allah jalan. Setelah itu oleh Allah SWT manusia di dalam kubur dibagi. Mulai bagi zaman Nabi Adam terus sampai umat yang terakhir berapa miliar kita tahu, berapa triliun kita tahu, berapa triliun manusia semuanya dibangkit dikumpulkan di padang mahsyar. Kumpul di padang mahsyar. Nah, pada hari itu dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin syaghlun yughni. Hari kiamat tuh kayaknya tak abah bagi yaum ini kan kehadiran lagi, tak mengadap bagi yaum abah kehadiran lagi, tak abah bagi yaum anak kehadiran lagi. Busnya mencari ibadah anak buahku ada yang dalam gambar anak buahnya menjadi bus ada kawan juga. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin syaghlun. Hari itu sibuk masing-masing. Umat Nabi Adam mencari Nabi Adam ketemu. Kenapa jadi Nabi Adam? Aku jadi Nabi Adam ada juga permasalahan. Oke, waktu aku di dalam surga, apa ada masalah? Lawan Allah SWT ada bisa oleh siapa? Datang sama Nabi yang lain sama pokoknya nafsi. Sebentar aku diriku sendiri tidak mau diriku kayak ada yang bisa menjawab. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah SAW ini mencari dalam kita. Kita mencari Rasulullah menghadapi lagi Rasulullah itu perhatikan kita dididik oleh Rasul yang paling dihadiahkan oleh Nabi itu kan ada Nabi itu lihat ke sini kan ada bini ada anak umat. Sehingga waktu ditanya apa yang kau minta Rasulullah, apa yang kau mau Rasulullah, aku kata Rasulullah kenapa kalau Allah kita sebutin umatku jangan ada yang sana neraka. Supaya kita di jalan ada yang sampai masuk neraka semuanya masuk surga umat Rasulullah. Nah, menurut ceritanya pada hari itu setelah sudah sampai umatnya mencari Nabi ketemu Rasulullah sujud meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Sujud. Setelah sujud Allah SWT ya Muhammad ya para sakai bapak akan kepada musyhad isfa berikan syafaat kepada umat. Subhanallah. Luar biasa mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini seperti akan dapat syafaat. Amin. Mudah-mudahan ini yang kita tahu tapi jadi kalau kita sampai karena Allah
Dia sampai kamu gak mau mandi, mau jadi mobil tekel dan udah ada kayak masih lagi. Nah masih itu gue bisakan. Masih kita tuh mau dulu kayak ini kalau keluar, wah ini kan lagi. Wah jadi kalau ada umrah, kalau di tengah Madinah, kalau umrah kita dapat ada tasreh, ada jam, ada ibadah isya, ada ibadah maghrib, ada ibadah asar, ada pokoknya ada jam ya kalau kita masuk raudah. Nah, kayaknya gini sudah pendapat itu udah berapa orang gimana aja? 20 masuk, sudah sampai yang masuk jadi tenang masuknya. Ada lagi berebut lagi, ada berebut lagi. Dan lalu begitu sampai ke raudah, apa guru yang diminta ke raudah kita apa doa apa paling baik, paling baik biar di raudah ini banyak adalah ya Allah biar Tuhan jadikanlah aku orang yang berhak mendapatkan syafaat nanti pada hari ini. Itu yang ini. Bila yang lain sudah bersama Bapak yang penting pada hari kiamat siapa orang yang dapat syafaat tadi? Selamat. Siapa orang yang tidak dapat syafaat tadi? Dia rasa tidak selamat. Bapak Ibu. Inilah kita cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah. Cinta lawan Allah karena Allah segala-galanya. Kalau bukan karena Allah kita tidak apa-apa. Cinta dengan Rasulullah karena Rasulullah orang yang sangat menyayangi kita, orang yang sangat mencintai kita. Dan kalau menurut catatan sejarah waktu Nabi bawa hembuskan nafas yang terakhir, Rasulullah SAW meninggal dunia itu ujian Fatimah Zahra, karena yang menghadiri Nabi Muhammad itu dia adalah Fatimah. Dan Nabi itu dalam keadaan sakarat itu ada mulutnya bergerak tapi suaranya kadang-kadang mulut bergerak tapi kadang-kadang suaranya, sehingga Fatimah ini mengatakan telinganya mendengarkan apa yang dibaca Nabi Muhammad. Ternyata ada kalimat yang didengar oleh Fatimah. Yang pertama kalimat berbunyi ummati, ummati, ummati. Pada hasidim berisi anak Fatimah ada, berisi bini banyak, ada juga Aisyah, bahkan sahabat Nabi banyak, Abu Bakar, semuanya ada yang meninggal. Semua pokoknya Nabi banyak istri kita juga. Tapi Nabi begitu mau meninggal dunia, dia menyebut istrinya, anaknya, hartanya, apalagi karena Nabi tidak membawa banyak isi harta kayak kita. Menurut ceritanya hanya kalimat ummati, 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 ummati. Betul lagi didarahkan oleh Aisyah. Apalagi yang terakhir, sondu, sondu, sondu. Pasti keluarnya setia, setia. Jadi itu wasiat Nabi yang terakhir kepada kita umatnya agar jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Syukur alhamdulillah langgarnya saling langkaran di kadang, ya kan? Listrik bagus ya kan, papinya bagus ya kan, pauduannya bagus, wisinya bagus, alhamdulillah. Ujarurun langgar bagus, masjid bagus, sebuahan bagus, itu ujarurun jurun ada positif, itu relatif. Kenapa? Ya kan ada bagus, ada kan mulai bagus lagi. Ada langgar bagus, ada lagi orang mulai bagus ya Allah. Tapi kalau jamaahnya bagus, nah itu yang positif, ya kan? Itu kita yang penting. Kalau langgarnya bagus, jamaahnya juga harus bagus. Ketika ini masih memulihkan suku pergerakan. Nah, ini kayaknya tak uji dengan cinta Nabi. Yang cinta Rasul akan diuji nanti, ya kan? Akan diuji, ya kan? Kita bilangnya tutup sudah, mulihkan, sadarnya kan jam berapa, ya kan? Ada pergerakan, ya. Pertama dulu biasanya ya arhamar rahimin dan rahamda. Subhanallah. Ini kalimat ya arhamar rahimin dan rahamda ini jangan dianggap gampang. Ini orang bagian mau panggil siapa? Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Ya arhamar rahimin, hai orang yang pengasih penyayang. Irhamna, kasihanlah kami. Kasih kami dapat menyatakan berduit, iya. Sehat akan badan, iya, ya kan? Berisi motor, iya. Berisi berlian, iya. Berisi bini lantar, iya. Berisi laki yang hebat, iya. Semua iya. Tapi ada lagi yang hebat daripada itu. Jangan berisi rumah aja harap, jangan berisi motor aja harap, jangan duit aja yang banyak.
harus ibadah yang banyak, yang haram jual. Kenapa tetap lagi? Ya kalau lupa berarti tinggalkan. Apa yang tinggalkan lagi? Ya sudah habis ya. Uringnya lagi aja. Tapi kalau kata kawan itu santai aja. Bila lagi-lagi juga mati dan lagi-lagi baik hakan berduit. Saya ikut mati lagi berburuk gedang. Ada yang pensiunan apa kalau karak lah, dari sebelah gitu ya. Kalau jangan tipu. Dia tuh tipu ya lah. Nah, jadi kita harus baik. Apa yang baik? Ya Arhamar Rahimin, Arhamdah itu panggilan orang Allah SWT. Nah, di sini lah. Bagi kita dengan Allah, kita mendengar ya Arhamar Rahimin, Irhamdah. Masya Allah. Padahal ada dokumen ya. Kasihan badan ya Arhamar Rahimin, Arhamdah. Kasihan badan ya. Tapi orangnya ikhlas karena Allah ya Arhamar Rahimin, Arhamdah. Ya Hayyu Qayyum itu kan ada itu kan kamu ya kan. Nah, jadi ini jalur terpujilah kita. Orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah setiap hari diuji. Ya, nah. Ini terakhir, ya kan terakhir. Puji dulu hati kita manusia ini, bila ia cinta Allah, mendengar Allah, ini cinta dengan Allah, nyambung. Mendengar Rasulullah, ia cinta Rasulullah, nyambung. Tapi bila ia cintanya kada cinta Allah, cinta dunia, mendengar Allah kada nyambung. Mendengar Rasulullah kada menyambung. Allahu Akbar kada menyambung. La ilaha illallah kada menyambung. Kenapa? Karena di hatinya bukan cinta Allah, bukan cinta Rasul. Cinta apa? Nah, inilah dulu. Ini bisa di kedua, di situ di kami di kandangan. Ada di sini ya. Wahidi pembuka orang kami badar berkabut nyelarang rukuk larang sarang belarang ya kan boleh dibinjai di negara penanamnya di badan kita rapi makabul dan sampai 100.000 tadi bobotnya 80.000 rukuk itu sekilo ya kan sekali rukutik 15 kilo subhanallah kalah jadi bupati dapat belakangan rukuk yang berarti itu hampir sehari ada berapa juta nih kamu lihat dapat dapat kilo aja berarti kalau 15 kilo berapa subhanallah luar biasa ya karena dia cinta lawan dunia begitu benar lebih orang pakabul rukuk apa dan pulang keluar mencari di mana orang yang berbikin rukuk kenapa? Hendak terkadang rukuk dia cinta lawan duit iya kan? Nah pandangan kisah surga apa? Parah iya kan? Pandangan kisah sambil yang berjamaah 40 waktu kayak apa? Parah berarti cintanya di sini bukan cinta Allah, cinta dunia. Makanya kita di dunia harus dunia ada bapak. Ini dunia kita manusia kalau ada dunia itu harus kita tinggalkan gak ada dunia itu dia ada, aku dia dapat syukur alhamdulillah. Jadikanlah dunia itu ibadat kayak apa supaya ibadat begitu makabul berhasil. Berapa orang di kampung orang fakir miskin, berapa orang di sini orang yang memerlukan bantuan begitu dapat keluarkan zakat, akhirnya kan sampai setahun. Maka mulutnya termasuk pendapatnya Yusuf Al-Qaradawi. Begitu kita dapat rezeki itu ada malu ada kaidah, ada sedekah langsung kita berikan. Bila ia kali jadi sedekah, itu yang paling bagus. Ya, kalau ada ibu pulang dulu setahun, hajar kaidah sawat mati yang pakai miskin dan jadi beri. Nah, jadi ulun terus tenang aja, ulun itu udah dapat jam gini, ulun obat Yusuf Al-Qaradawi begitu dapat, alhamdulillah dapat sejuta. 100.000 kan aja. Dapat banyak 100.000 berikan pada fakir miskin ada orang persembilan. Nah, di sini kita ada ini kada dapat 1.000 simpan pulang, 1 juta simpan pulang, kan sampai setahun lagi ya, kan sampai setahun beli orang kan nonton. Sampai dia pulang ya lah. Jadi kembali Allah mengharap supaya kita cinta Allah, cinta Rasul ini benar-benar tanamlah di dalam hati. Tanamkanlah di dalam hati.
supaya benar-benar kita ini benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Dan inilah ujian ulun sering menyampaikan sebagai orang cinta lawan Allah, cinta Rasul itu ialah dengan ibadah. Dan ibadah itu tiba kalau namanya ibadah itu kalau ketika lawan gawian dunia jauh berikan gawian ibadah. Contoh, misalnya kita sembahyang duha, ya sembahyang duha itu dari jam 9 jam 10 berwudu sembahyang 2 rakaat terus saling serikat doa dari Allah kan ada beratnya ya apalagi untuk di kantor ya kan. Kau aja dulu ya guru kan, jual pada tempat dulu di istirahat satu tempat mengurus kalau semua kata ya Allah Akbar. Ini salah satu contoh ya kan. Nah sampai dah oleh cerita kan begini dulu tamu dinya kawak. Jadi ini amalan para ambiya, amalan Rasulullah orang saleh di dalam surah Al-Isra ada ayat berbunyi aqimus shalah liduruki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhura. Apa artinya? Disuruh kita sampai yang fajar sampai yang subuh tuh berjamaah. Ya subuh berjamaah. Dan inilah salah satu di antara salat berjamaah yang langsung ditanya oleh sahabat Rasulullah, siapa yang menyaksikan bila kami salat subuh? Ujar Nabi, yang menyaksikan orang salat subuh berjamaah itu adalah para malaikat. Malaikat itu naik, nanti ya kamu Nabi ku malaikat itu bilai lebar kita masuk naik, begitu naik kata Allah SWT bertanya, Allah al-alimul khabir, bukan Allah pada tahu. Para malaikat, bagaimana keadaan hambaku di dunia? Ujian malaikat, tak salat subuh berjamaah disampaikan malaikat salat subuh berjamaah. Nah, terus ayat itu berbunyi lagi, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabataka rabbuka maqama mahmud. Bangun tengah malam 2/3 malam sekitar jam 3 jam 2 kalau kita hitung ya kan, jam 6 sampai jam 10 sampai 3 malam, jam 11 sampai jam 2/3 malam ya kan, itu berapa? Ya kan, sepertiganya ke atas itu. Bila udah 2/3 malam itu bangun, tapi bangun bukan bangun bak kami kan ya, atau bangun halaman segelangan kadang, atau bangun usul apa kadang, bangun duduk salat 2 rakaat. Syukurlah kalau bisa kita lebih. Subhanallah. Ini gawe orang saleh, ini gawe orang-orang para ambiya, ini gawe para sulah, orang-orang para aulia bangun di waktu malam. Orang pada tidur, orang pada ngaguring, orang ada yang bangun, dia bangun di waktu malam, bangun. Allahumma lakal hamd. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihi. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihi. Pada saat itu langit ini terbuka semuanya sampai ke atas terbuka. Sekarang bagi kita yang berdoa, bagi kita yang bertakabut kepada Allah, memohon minta kepada Allah SWT, oleh Allah SWT, ayo, apa yang kau mau? Setiap malam. Nah, kita menjawab dulu, kali benar gue dia benar gewian dia. Bisa bangun malam ini ngalih gawiannya tadi sinilah gawian dunia tuh ngalih lagi. Bahkan kadang-kadang gawian dunia itu yang hendak dapat benajar lagi. Oh ya, aku tidak tahu kan sebelum motor sakupik itu kan. Belum lagi sakupik. Oh ya, aku benajar ya. Kau ada dia belajar. Aku kira kada itu kabul ya. Itu urusan dunia tapi ya, urusan dunia. Jadi pokoknya kayak itu gila-gila terima jadi PNS ya kan, belajar pula ya lah, urusan dunia aja. Nah ujian urusan dunia itu berat, urusan akhirat berat juga. Bukan dia urusan dunia berat, semua berat. Tangringan itu apa? Ada yang tangringannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita. Di malam hari ini, ya kan, kami dari kadangan datang ke sini, kami datang ke sini kecuali bukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar Subhanahu Wa Taala ada ini, biar Subhanahu Wa Taala ada kisahnya dari kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kita bangun malam sampai jam subuh sampai ada kawat kecuali kita ya Allah.
Ya Allah, aku minta ya Allah haji akan aku sholat berjamaah. Ya Allah haji akan aku sholat bangun malam. Ya Allah haji akan aku bersedekah. Ya Allah haji aku berbuat baik. Adalah yang belajar itu. Aku belajar dalam otak malam ada tadakan? Ada, mungkin tapi jarang. Nah, padahal semestinya kalau kita ingin dapat dunia, kenapa kita ingin akhirat? Loh, semestinya kan urusan akhirat itu lebih lagi daripada itu, Pak. Oleh karena itu kita orang yang beribadah syukur ya luar biasa. Syukur alhamdulillah kita jadikan orang beriman. Ya kan? Syukur alhamdulillah jadikan orang yang takwa. Dan kita tidak akan bisa. Ada bisa bangun malam kan bisa, baca Quran kan bisa, bersedekah kan kawa, puasa sunat kan kawa, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Habis. Nah, maka oleh karena itu kalau kita hendak pandangan bisa berubah gitu. Ya, menghadap badan umrah, ya kan? Begitu, ada apa? Menghadap berdua, ya, ada apa? Bangun tak malam, ya kan? Ada kamu, ada apa? Ya kan? Karena kalau kita ingin dapat pahala umrah, ya belum ada perlu kita harus ke Makkah. Dikisah kepada Rasulullah kepada datang sahabat Rasulullah, tak begitu saya dapat badannya sudah hawa, haji kawa, sarabah kawa, kami nak orang miskin ni kayak jika hendak dan sudah malam sebanyak orang banyak di rumah ada. Kayak kalau dia nanti bila bisa kita sebenarnya bisa bangun, well sebenarnya bisa bikin apa? Kayak bisa jemaatnya sudah kayak pulang bilanya subuh, terus sudah subuh berjamaah pulang. Tapi toto sekian subuh jangan bulik langsung, kita dulu tungguin sampai sudah kira pada Islam. Ya sekitar tanggal 7 lah, bet ya. Nah, ini baru Islam 7 lagi sudah Islam. Sembahyanglah 2 rakaat. Ujar Nabi, orang yang sembahyang Isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk salat Isra 2 rakaat, kahajati wa umrati tabatan siapa lawan berhaji dan umrah anak orang sedikit dikit. Abang umrah duitnya larang, bila yang murah hati-hati tak tipu. Ya Allah berarti ini banyak yang orang murah juga, biasa tinggal di Jakarta ya. Jadi kita tuh hati-hati banget gitu. Jadi kali ini dapatkan pahala baca. Nah inilah yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Beliau sudah akan mengakhiri jabatan tahun 2003 ini disebut sudah 2023 sudah selesai. Tapi ada kawan beliau hidup, ya kan? Beliau di kampung Ijak Kawah, ya kan? Seandainya Kawah, ya kan? Kampung Ijak Kawah, ya kan? Teruskanlah perjuangan kawan niat ini, ya kan? Dan kita ada apa ya kan? Soalnya urus sudah wilayah beberapa bupati sudah lalu nah ini alhamdulillah kabur rumah sakit. Iya rumah sakit urut ke pinggir bupati. Akhirnya dari tahun ini ada Bapak Hasan Basri, masya Allah, luar kita rumah sakit kita. Dan ini bukan rumah sakit aja, pelayanannya pun. Kenapa? Nah, disinilah ada nilai tambahnya bupati ini. Karena rumah sakit kita tuh bukan rumah sakit hanya sekedar rumah sakit kayak orang, ada nilainya. Apa nilainya? Begitu kita masuk si perawatnya, assalamualaikum, masya Allah. Ini sampai ke aku. Aku sudah berobat di sini, kadang-kadang apa aja lebih aja. Perawatnya, alhamdulillah, assalamualaikum, masya Allah. Nah ini kita bersyukur alhamdulillah. Ini salah satu di antara keberhasilan bupati kita ini, ya kan? Benar kalau bangunan yang dulu sudah luar biasa dan mudah-mudahan bupati yang akan datang bisa mengabulkan hajat masyarakat kadang visi dan visinya untuk kesejahteraan dunia dan akhirat jangan diubah. Jangan diubah, ya kan? Jangan diubah. Itu adalah paling bagus dunia dan akhirat. Ya kan? Alhamdulillah kami orang tua ada bantuan bagus. Rumah tadi sejahtera terus sekali, ya kan? Bantuan beres ya beberapa yang gratis sekali, ya kan? Berugat dua kali, mudah-mudahan Bapak Bupati kita doakan mudah panjang umur. Amin. Mudah-mudahan sehat walafiat, ya kan? Wakil Bupati juga demikian. Sebenarnya kita yang hadir, mudah-mudahan sebenarnya barangkali kita bersama-sama membangun Hulu Sulawesi Selatan dengan niat wajalillahi taala, mudah-mudahan jadi amal ibadah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salam kita pohon dibawakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wah.